Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Edukas, ketemu lagi dengan saya di channel Dr. Cahyo Edukas. Sobat, mungkin Anda sudah tidak asing lagi dengan yang namanya penyakit usus buntu. Nah, penyakit usus buntu atau dalam istilah kedokteran ini dikenal sebagai apendisitis atau radang pada appendix atau radang pada usus buntu. Nah, di mana ini usus buntu atau appendix tersambung atau menyatu dengan kolon atau usus besar. Seringkali ini penderita usus buntu datang ke dokter atau ke rumah sakit ini dalam keadaan terlambat sehingga kondisinya ini sudah parah yang menyebabkan harus diatasi dengan tindakan pembedahan atau operasi. Di mana hal ini terjadi diakibatkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang gejala awal dari penyakit usus buntu sehingga menyebabkan pengobatan awal yang kurang tepat, misalkan seperti penggunaan antibiotik yang tidak tepat, ya, pemberian obat pereda nyeri yang menyebabkan seolah-olah sakit tersebut sudah sembuh, padahal proses radang di dalam usus buntu terus berlanjut sehingga penyakit ini menjadi semakin parah, atau bahkan sampai dilakukan pemijatan di area perut yang sakit sehingga terkadang menyebabkan perforasi atau bocor pada usus buntu yang mengalami peradangan ini. Oleh karena itu, penting bagi Anda mengenali gejala awal dari penyakit usus buntu ini agar Anda bisa segera mencari pertolongan yang tepat sehingga penyakit usus buntu ini tidak jatuh ke kondisi yang lebih parah dan bisa sembuh tanpa perlu dilakukan tindakan pembedahan. Nah, apa saja gejala penyakit usus buntu ini? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini adalah nyeri perut kanan bawah. Nyeri perut kanan bawah ini adalah salah satu gejala khas dari penyakit usus buntu, di mana hal ini disebabkan appendix atau usus buntu ini terletak pada perut bagian kanan bawah. Biasanya nyeri perut ini dimulai dari pusar, kemudian berpindah ke bagian perut kanan bawah. Dalam waktu beberapa jam, ini biasanya nyeri akibat penyakit usus buntu akan bertambah parah, terutama saat bergerak, menarik napas dalam, batuk, atau bersin. Namun, terkadang ini pada perempuan, keluhan nyeri perut kanan bawah tidak selalu menjadi tanda adanya penyakit usus buntu. Hal ini bisa juga disebabkan karena adanya kehamilan di luar kandungan yang tidak disadari oleh perempuan tersebut. Yang nomor 2, demam. Selain nyeri perut kanan bawah, ini terdapat gejala tambahan yang menandakan telah terjadi penyakit usus buntu ini, yaitu timbulnya demam. Nah, demam ini terjadi akibat adanya radang pada usus buntu atau appendix yang disebabkan infeksi bakteri. Yang nomor 3, ini gejala penyerta lainnya. Jadi, selain nyeri perut kanan bawah dan demam, ini biasanya gejala penyakit usus buntu akan timbul keluhan seperti tidak bisa kentut, ya, mual atau muntah, badan menggigil, tidak nafsu makan, sembelit atau tidak bisa buang air besar, atau terkadang malah terjadi diare atau BAB cair. Nah, bila Anda mengalami gejala yang disebutkan tadi, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit yang terdekat agar mendapatkan pengobatan yang tepat sehingga sakit Anda ini bisa segera diatasi dan tidak perlu sampai harus dilakukan tindakan pembedahan. Jangan konsumsi obat pereda nyeri atau antibiotik sembarangan dan jangan melakukan pijat perut. Serta jangan tunggu keluhan ini semakin memberat sehingga nyeri perut yang sebelumnya hanya di bagian perut kanan bawah, ya, ini menyebar ke seluruh area perut. Karena bila nyeri ini sudah menyebar ke seluruh area perut, ini tandanya bahwasanya usus buntu yang mengalami peradangan ini sudah pecah sehingga Anda mengalami infeksi rongga perut dan perlu dilakukan tindakan operasi besar yang resikonya tentunya semakin tinggi. Nah, sobat, semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Salam edukasi kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.